Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul bidang dan jenis layanan konseling. Saya Rahmadiani Hoirunisa, di sini saya menjadi pemakalah kedua dan juga ada dua teman saya. Yang pertama ada Nur Aisyah dan yang ketiga ada Puja Atmadridwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan bidang bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan penyelenggaraan bantuan pelayanan, bimbingan, dan konseling adalah berupaya membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal perkembangan diri lebih lanjut. Bimbingan juga membantu siswa mengenal lingkungan, baik lingkungan yang bersifat objektif, yakni lingkungan yang bersifat sosial dan bersifat fisik, serta menerimanya dengan kondisi yang positif dan dinamis pula. Pengenalan lingkungan ini meliputi lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan lainnya yang cakupannya lebih luas, yang dapat bermanfaat dan dapat menunjang pengembangan diri yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, bimbingan membantu siswa dalam merencanakan masa depan dengan maksud agar siswa mampu merencanakan dan mampu mempertimbangkan masa depan dirinya sendiri, baik yang berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang karir, maupun bidang sosial, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau di madrasah merupakan kegiatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling selalu memperhatikan karakteristik tujuan pendidikan, kurikulum, maupun peserta didik. Untuk itu penting sekali memahami bidang-bidang bimbingan dan konseling. Lebih khusus, untuk mencapai tujuan tersebut, bidang bimbingan mencakup seluruh upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, maupun bidang bimbingan karir. Selanjutnya, bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian yang sesuai dengan realistis. Selanjutnya, bidang bimbingan pribadi juga bertujuan membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Layanan bimbingan pribadi adalah bantuan bagi siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. A. Tujuan bimbingan pribadi. Pelayanan bimbingan pribadi memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. Yang kedua, individu mampu mengatasi, mengambil sikap, dan memecahkan masalahnya sendiri. Ketiga, individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan, jasmani, dan pengisian waktu luang. B. Ruang lingkup layanan bimbingan pribadi. Adapun yang menjadi ruang lingkup layanan bimbingan pribadi yaitu sebagai berikut. 1. Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemantapan memahami tentang kekuatan diri dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan. Ketiga, pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Kelima, pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Ketujuh, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun secara jasmaniah. C. Materi layanan bidang bimbingan pribadi. Ada beberapa materi layanan bidang bimbingan pribadi yang dibagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Materi layanan bimbingan pribadi dalam layanan informasi. Informasi tentang tahap-tahap perkembangan dalam mencakup perkembangan fisik, motorik,
bicara, emosi, bermain, kreativitas, moral, seks, dan perkembangan kepribadian. Sedangkan informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini dapat mencakup informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju, makna ilmu pengetahuan, dan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia. Yang B, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan layanan bimbingan pribadi dapat mencakup identitas individu, jasmania, dan kesehatan riwayat pendidikan prestasi, bakat, dan minat. Yang C, layanan orientasi suasana, lembaga, dan objek pengembangan. Bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas yang dilandasi dengan budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Nah, di sini tujuan dari bidang bimbingan sosial sendiri adalah membantu siswa untuk memberikan wawasan kepada mereka bahwasannya mereka nantinya akan hidup di lingkungan sosial yang mana bercampur dengan banyak orang, tidak hanya dengan temannya saja, tapi juga dengan masyarakat dan juga keluarga pastinya yang utama. Karena itu diperlukannya adanya bimbingan sosial kepada siswa. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam bimbingan sosial sendiri, selain yang menyangkut dengan dirinya individu, maksudnya diharapkan pada problem yang terkait dengan orang lain, dengan perkataan lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau dengan lingkungan sosialnya. Biasanya masalah ini timbul karena individu kurang mampu atau gagal dalam bersosialisasi sendiri. Oleh karena itu, bimbingan sosial ini sangat perlu untuk diberikan ketika sedang dalam proses belajar atau dalam lingkup sekolah. Itu pasti sangat berguna ilmunya. Nah, biasanya yang berhubungan dengan lingkungannya itu, yang pertama biasanya kesulitan dalam hal persahabatan, dalam pertemanan, biasanya merasa terasingkan dalam kelompok. Kemudian kesulitan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan kelompok, dengan teman sebaya. Bahkan bisa juga mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dalam lingkungan keluarganya. Selain problem di atas, aspek yang perlu diberikan sebuah layanan bimbingan sosial, yang pertama adanya kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, kemampuan individu melakukan adaptasi, kemampuan individu melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi ketiga hal itu yang perlu disampaikan kepada peserta didik agar mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan keluarganya, dengan teman sebayanya, dengan masyarakat sekitar lingkungannya. Yang kedua adalah tujuan bimbingan sosial. Tadi berkali-kali sudah dipaparkan bahwasannya tujuan utama pelayanan bimbingan sosial ialah agar individu menjadi lebih terbimbing dan mampu melaksanakan interaksi sosial dengan baik dengan lingkungannya pastinya, karena nanti mereka juga akan menjadi seseorang yang akan terjun dalam masyarakat. Yang mana dengan bimbingan sosial ini diharapkan dapat memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial mereka, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dengan sosialnya. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup
bidang sosial. Ruang lingkup bidang sosial meliputi pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan junjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian, pengembangan dan pemantapan hubungan yang dinamis dan harmonis dan produktif. Pengembangan, pemahaman, dan pemantapan tentang pengaturan kondisi dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta upaya dan kesadaran untuk melaksanakan secara dinamis dan bertanggung jawab. Pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Terakhir, orientasi tentang hidup berkeluarga. Jadi, ruang lingkup bidang sosial sendiri mencakup beberapa hal yang telah disampaikan tadi, dan itu harus tersampaikan juga. Kemudian ada materi dari layanan bimbingan sosial. Ada beberapa macam materi layanan dalam bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada para siswa di sekolah. Pertama, materi tentang pengenalan bagaimana cara-cara bergaul yang benar, bagaimana cara-cara bergaul yang baik, bagaimana gambaran tentang pergaulan yang baik, dan bagaimana contoh pergaulan yang buruk yang pastinya tidak perlu untuk dilakukan. Nah, itu merupakan materi yang pertama dari layanan bimbingan sosial. Kemudian yang kedua adalah layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial yang meliputi suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial, di mana hal ini lebih mendalam daripada materi yang pertama tadi. Jadi yang materi yang kedua ini lebih kepada bagaimana cara menghidupkan suasana bermasyarakat, bagaimana cara menghidupkan suasana bergaul yang baik. Nah, dalam hal ini bisa juga dilakukan dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat, di mana contoh kecil yang bisa dilakukan seperti halnya kita membantu tetangga yang mungkin membutuhkan, atau juga bergotong royong ketika ada tetangga atau mungkin dari keluarga sendiri membutuhkan bantuan, seperti ketika dalam keluarga juga kita seringkali membantu orang tua. Nah, itu contoh-contoh kecil yang pastinya diberikan dalam memberikan materi layanan bimbingan sosial ini. Baiklah, selanjutnya adalah bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan di sekolah atau di madrasah, dan belajar secara mandiri, serta membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau terjun ke lapangan pekerjaan yang tertentu. Bidang ini dapat diperinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut. A. Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, serta produktif, baik dalam mencari informasi dan berbagai sumber belajar, sikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan, dan menjalin program penilaian. B. Pemantapan sikap belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Pemantapan penguasaan materi belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan kesenian. D. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pengembangan diri. E. Orientasi belajar di perguruan tinggi. F. Membantu dalam mengembangkan
membentuk berbagai kelompok belajar, dan mengatur seluruh kegiatan belajar berkelompok supaya berjalan efisien dan efektif. A. Aspek-aspek bimbingan belajar. Beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar yaitu A. Pengenalan kurikulum, B. Pemilihan jurusan, C. Cara belajar yang tepat, D. Perencanaan pendidikan. B. Tujuan bimbingan belajar. Secara umum, tujuan bimbingan belajar adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan secara khusus, tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri dalam belajar. C. Ruang lingkup bimbingan belajar. Ruang lingkup bimbingan belajar dapat dirinci sebagai berikut. A. Mengembangkan sikap kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien, serta produktif dalam sumber belajar dan bervariasi yang kaya. B. Menumbuhkan disiplin siswa dalam belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun kelompok. C. Mengembangkan materi program belajar. D. Mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya lingkungan sekolah, alam, dan sekitarnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. D. Bentuk dan materi layanan bimbingan belajar. Bentuk dan materi layanan bimbingan belajar yang dapat diberikan kepada siswa di sekolah atau di madrasah yaitu A. Orientasi tentang tujuan institusional, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara belajar yang tepat, dan menyesuaikan diri dengan corak pendidikan di sekolah atau di madrasah. B. Penyadaran tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah atau di madrasah, lembaga pembelajaran di rumah secara individual atau kelompok. C. Bantuan dalam memilih jurusan atau program yang sesuai. D. Pengumpulan data siswa yang berkenan dengan kemampuan intelektual dan lainnya. E. Bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar. Dan F. Membantu dalam hal pembentukan berbagai kelompok belajar dan mengatur seluruh kegiatan belajar mengajar secara berkelompok supaya berjalan efisien dan efektif. Bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan bimbingan dalam mempersiapkan diri peserta didik atau siswa untuk menghadapi dunia pekerjaan. Dalam bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Dalam bimbingan karir ini, membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karirnya. Bidang ini dapat diperinci menjadi beberapa pokok sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Kemudian yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang keempat adalah orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Adapun tujuan dari bidang bimbingan karir di sekolah dan di madrasah ini adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri dan mengembangkan karir tertentu setelah mereka selesai dari pendidikannya. Nah, dengan demikian, bimbingan karir di sekolah atau di madrasah ini tidak secara langsung membantu siswa untuk berkarir, tapi lebih banyak bersifat informasi. Nah, adapun bentuk dan materi layanan bimbingan karir ini ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup kemampuan intelektual, bakat khusus di bidang akademik, kemudian minat-minat umum dan khusus, hasil belajar dalam segala bidang studi, sifat-sifat kepribadian yang ada relevansinya dengan karir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir yang mencakup informasi pendidikan, jabatan atau karir. Kemudian yang ketiga ada layanan penempatan
yaitu usaha yang membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di bangku sekolah atau madrasah dan sesudah selesai pendidikan. Nah, dalam mengambil program studi tertentu sebagai studi lanjutan atau langsung kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada layanan orientasi untuk bidang pengembangan karir, mencakup suasana, lembaga, dan objek karir. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang bidang bimbingan karir. Jadi dipersiapkan untuk menyiapkan kehidupannya di masa depan kelak seperti apa, karena pastinya kedepannya akan memiliki keluarga, bahkan hidup di lingkungan masyarakat juga. Nah, itu sangat perlu disiapkan. Nah, pengalaman berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki setamatan dengan SMA. Jadi setelah SMA akan kemana ya kira-kira, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, jadi ada bedanya antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Nah, di sini kita tinjau dari 8 aspek. Yang pertama dari jumlah anggota. Untuk bimbingan kelompok, anggotanya tidak terlalu dibatasi antara 60 sampai 80 orang. Kalau konseling kelompok, anggotanya terbatas hanya 5 sampai 10 orang. Kemudian yang kedua, kondisi dan karakteristik anggota. Kalau bimbingan kelompok, anggotanya relatif homogen. Kalau konseling kelompok, anggotanya hendaknya homogen, tapi dapat pula heterogen terbatas. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Kalau bimbingan kelompok, tujuannya untuk penguasaan informasi, untuk tujuan yang lebih luas. Kalau konseling kelompok, tujuannya ada dua, yaitu pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Yang keempat, ada pemimpin kelompok. Untuk bimbingan kelompok ada dua, yaitu konselor dan narasumber. Kalau konseling kelompok hanya ada konselor saja. Kemudian peran anggota. Untuk bimbingan kelompok ini anggotanya berperan menerima informasi untuk tujuan kegunaan tertentu. Kalau konseling kelompok ini yang pertama berpartisipasi dalam dinamika interaksi sosial. Kemudian yang kedua menyumbang pengentasan masalah. Kemudian yang ketiga menyerap bahan untuk pemecahan masalah. Kemudian yang keenam ada suasana interaksi. Nah, untuk bimbingan kelompok, interaksinya hanya monolog atau dialog terbatas yang bersifat dangkal. Nah, kalau konseling kelompok ini interaksinya multi arah. Kemudian bersifat mendalam dengan melibatkan aspek emosional. Kemudian yang ketujuh, sifat isi pembicaraan. Kalau bimbingan kelompok ini sifatnya tidak rahasia. Nah, tapi kalau konseling kelompok ini sifatnya rahasia. Nah, yang kedelapan yaitu frekuensi kegiatan. Kalau bimbingan kelompok, kegiatan berakhir apabila informasi telah disampaikan. Kalau konseling kelompok, kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan pemecahan masalah evaluasi dan dilakukan sesuai dengan tingkat kemajuan pemecahan masalah. Jadi seperti itulah bedanya bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Nah, sekian dulu penjelasan dari kelompok 6 mengenai bidang dan jenis layanan konseling. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.